Pembuktian adanya Tuhan. Nah, ini menjadi tema yang sangat menarik sepanjang masa, sepanjang abad. Karena dari abad-abad terdahulu sampai kemudian sekarang pun di zaman modern ini, tema tentang pembuktian adanya Tuhan menjadi tema yang tidak pernah berujung. Artinya menjadi tema yang selalu digali dan menjadi tema yang selalu ditanyakan, dijawab, demikian seterusnya. Banyak teori-teori yang muncul, banyak asumsi-asumsi yang muncul, tetapi tetap saja tidak akan berujung. Nah, kali ini saya akan mengangkat tema ini bukan untuk memperdebatkan apakah Tuhan ada atau tidak, tetapi untuk menjadikan refleksi sehingga kita tidak fanatik terhadap sesuatu, sehingga kita tidak salah dalam langkah dan tidak secara brutal untuk mengartikan apa itu perintah Tuhan. Nah, terorisme, kemudian hal-hal yang dilakukan berdasar atas nama agama, tapi kemudian itu berujung kepada kekuasaan dan politik, menurut saya itu berakar tentang pemahaman Tuhan yang tidak tepat. Bukan yang salah, tetapi tidak tepat. Nah, ini dari mana asalnya? Karena ketika kita memahami Tuhan secara tidak tepat, maka apa yang kita pahami sebagai perintah Tuhan itu menjadi sebuah yang mutlak, yang harus kita kerjakan, dan apabila itu kita kerjakan, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan janji-janji pahala atau janji-janji surga untuk hidup yang bahagia, istana emas di akhirat, dan segala macam. Nah, ini adalah akar sebetulnya. Ini adalah, bagi saya ini adalah merupakan hal yang fundamental ketika kita memahami apa itu yang kita sebut sebagai Tuhan dan apakah Tuhan bisa dibuktikan keberadaannya. Atau bisa dibuktikan nggak sih adanya Tuhan itu. Nah, sahabat, kita akan mulai bahwa banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu nyata. Tetapi ada juga yang menganggap Tuhan itu tidak nyata. Bahkan kemudian ada kelompok yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Nah, dari beberapa bagian kelompok ini semuanya hidup, semuanya mendapatkan rezeki, semuanya sehat, semuanya mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan di dunia. Mereka yang menganggap Tuhan itu nyata, berwujud, dan ada bentuknya, hidupnya oke-oke saja. Mereka yang menganggap Tuhan itu tidak nyata, tidak berwujud, hidupnya juga oke-oke saja. Dan mereka yang menganggap Tuhan itu tidak ada, hidupnya juga oke-oke saja. Jadi ternyata ini sangat relatif sekali. Dan kita tidak bisa memaksakan satu cara pandang kepada cara pandang yang lain. Tetapi kita pelan-pelan akan melihat. Saya sering melontarkan pertanyaan seperti ini. Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Kemudian banyak yang menjawab. Buktinya ada manusia, ada alam semesta, ada benda-benda di alam, dan segala macam. Ini merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada. Lalu saya tanya kembali, mengapa kita manusia ini menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada? Jawabannya adalah, ya nggak mungkin kita ada tanpa ada yang menciptakan. Jadi keberadaan kita itu menjadi bukti adanya Tuhan, karena secara logika kita tidak mungkin ada tiba-tiba tidak ada yang menciptakan. Jadi pastilah yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Nah, kemudian kalau pertanyaan itu diteruskan, kalau kita sebagai bukti adanya Tuhan, lalu di mana letak Tuhan itu menciptakan kita? Ya, pasti akan dijawab bahwa kita ada karena ada Tuhan. Karena kita ada, maka Tuhan ada. Jadi ini merupakan apa yang disebut circular reasoning. Jadi jawaban yang berputar, kalau Anda tanya A, jawabnya B. Kalau Anda tanya B, jawabnya A. Begitu seterusnya dan tidak pernah habis-habis. Saya akan menganalogikan seperti ini. Saya berada di dalam sebuah rumah kosong. Dan rumah kosong itu ada guci yang sangat indah dari keramik. Kemudian ada orang yang datang di rumah kosong yang hanya ada saya dan guci keramik itu. Lalu kemudian orang yang datang bertanya kepada saya, "Wah, ini gucinya sangat indah.
siapa yang membuat guci ini? Saya jawab, karena di rumah kosong ini hanya ada saya, tentu yang membuat guci ini adalah saya. Orang yang datang bisa percaya dan bisa tidak. Dia bisa percaya karena dia melihat di rumah ini nggak ada siapa-siapa, hanya ada saya dan guci. Otomatis premisnya adalah kalau guci ada, pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan guci adalah saya, karena yang ada di rumah itu adalah saya. Padahal saya bisa saja membeli guci itu. Atau saya minta teman saya untuk membuat, kemudian saya bawa ke rumah kosong saya itu. Tapi kalau kemudian alasan saya hanya bahwa di rumah itu kosong dan yang ada hanya guci dan saya, tentulah yang membuat guci itu adalah saya. Ini merupakan circular reasoning juga. Rumah kosong, ada guci dan ada saya, tentu yang membuat guci itu adalah saya. Dan karena saya ada, maka kemudian guci itu ada. Ini merupakan circular reasoning yang tidak akan habis-habis. Nah, sebetulnya kan simple kalau kita lihat secara kenyataan seperti itu. Kalau memang saya membuat guci, saya harus bisa membuktikan proses pembuatan guci. Simple kan? Dan orang itu bilang, oke, saya percaya Anda Pak Agung yang membuat guci itu, silahkan Anda buktikan proses pembuatan guci itu. Nah, sekarang kan menjadi tidak mungkin kalau Anda mengatakan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, dan saya minta agar Tuhan menunjukkan prosesnya dalam pembuatan manusia. Apakah dibuat dari tanah liat, dibentuk-bentuk, kemudian ditiupkan, jadi, kemudian jadi manusia, kan nggak mungkin. Jadi Tuhan tidak bisa membuktikan dirinya sendiri dalam proses penciptaan. Nah, karena Tuhan tidak bisa membuktikan prosesnya sendiri dalam penciptaan itu, maka kemudian ini hanya menjadi asumsi. Kita berasumsi bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Kita berasumsi bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Kita berasumsi bahwa semua benda-benda ini diciptakan oleh Tuhan. Kita hanya berasumsi, karena memang tidak bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu melakukan sebuah proses penciptaan. Kita semua berasumsi. Nah, kalau kemudian bagaimana awal mula alam semesta tercipta? Oh, karena ada Big Bang, ada letusan dahsyat. Nah, sekarang ilmu pengetahuan juga tidak bisa membuktikan, belum bisa membuktikan bahwa ledakan besar yang dinamakan Big Bang itu merupakan awal mula alam semesta. Nggak bisa. Mereka belum menemukan bukti-bukti itu. Nah, siapa tahu sebelum Big Bang ini, itu ada alam semesta. Kemudian ada Big Bang lagi, sebelumnya ada alam semesta lagi, dan setelah Big Bang yang kita ketahui, mungkin nanti ada Big Bang lagi, kemudian ada alam semesta lagi. Jadi bisa jadi proses alam semesta ini merupakan proses yang berkelanjutan, yang tidak pernah ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, kesimpulan itu juga sudah diambil oleh beberapa ilmuwan bahwa alam semesta ini tidak berawal dan belum tahu berakhirnya akan sampai kapan. Jadi kita harus mereka ulang definisi tentang kehancuran alam semesta. Apakah betul alam semesta itu akan hancur, lebur? Apakah itu hanya sebagai metafora saja? Oke, kita kembali kepada pembuktian adanya Tuhan. Bagaimana cara kita membuktikan adanya Tuhan? Sedangkan Tuhan tidak bisa membuktikan proses dari penciptaan dan pembuat apapun juga. Nah, kita terjebak di sini dengan logika kita sendiri. Kita hanya berpikir secara logis bahwa kalau ada sesuatu pasti ada yang menciptakan. Ada yang pernah berpendapat kepada saya dan mengatakan bahwa Pak Agung itu tolol. Nggak mungkin dong manusia itu ada tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakan manusia itu. Dan yang menciptakan adalah Tuhan, katanya. Nah, sekarang mengapa tidak bisa? Kalau ini merupakan kemungkinan, possibilities, mengapa manusia itu tidak bisa ada dengan sendirinya, dengan proses evolusi? Mengapa? Ini adalah kemungkinan. Kalau dikatakan bahwa nggak mungkin dong manusia itu ada dengan sendirinya, kalau tidak ada yang menciptakan. Lalu sekarang pertanyaannya adalah mengapa tidak mungkin? Bahwa sesuatu itu terbentuk sedikit demi sedikit, itu yang dinamakan evolusi, terbentuk sedikit demi sedikit. Dari makhluk bersel satu, kemudian dia mengalami evolusi, kemudian menjadi embrio,
dari embrio kemudian berevolusi entah selama berapa lama, kemudian memiliki saraf, memiliki tulang, memiliki otot, memiliki kulit, dan jadilah kita seperti ini. Mengapa enggak? Karena semuanya masih merupakan hipotesa. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kalau Tuhan itu diyakini dapat dibuktikan, maka kemudian orang mengatakan bahwa perintah Tuhan itu nyata. Nah, ini menjadi sangat repot sekali dan sangat bahaya sekali menurut saya apabila orang sudah beranggapan bahwa dia menganggap satu perintah Tuhan itu nyata, maka kemudian dia akan melakukan itu secara mati-matian karena itu perintah Tuhan. Dan Tuhan sudah menjanjikan, janjinya itu pasti benar. Nah, ini menjadi sebuah malapetaka yang bisa disetir untuk kepentingan-kepentingan tertentu karena tidak memahami. Nah, sekarang kalau Anda meyakini bahwa Tuhan itu tidak menyerupai satu apapun di alam semesta. Oke, kata kuncinya ini ya. Tuhan tidak menyerupai satu apapun di alam semesta. Kemudian saya bertanya, apakah yang tidak menyerupai satu apapun di alam semesta? Sedangkan di alam semesta ini ada. Dari yang tidak terlihat sampai yang terlihat. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak terlihat, seperti halnya listrik yang tidak terlihat, Anda menyamakan Tuhan dengan listrik. Kalau Anda mengatakan bahwa seperti energi yang tidak terlihat, Anda menyamakan Tuhan seperti energi. Bahwa Tuhan tidak seperti listrik, Tuhan tidak seperti energi. Anda mengatakan Anda percaya adanya pikiran tidak, Pak Agung? Padahal pikiran tidak terlihat. Oh, saya percaya adanya pikiran. Kenapa? Karena kita menggunakan, dan ini proses dari pembuktian bahwa pikiran itu ada. Saya bisa berpikir 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya bisa berbicara, saya bisa membuat video, saya bisa menggunakan manual-manual dalam handphone, karena saya berpikir, ini adalah proses berpikir. Walaupun pikiran tidak terlihat, tetapi kita bisa membuktikan itu ada. Karena kita mengalami prosesnya. Nah, kalau kembali kita menyadari bahwa Tuhan tidak menyerupai satu apapun di alam raya ini. Sekarang kita pikirkan baik-baik. Apakah yang tidak menyerupai satu apapun di alam raya? Sedangkan di alam raya semua benda itu ada. Dari yang terlihat dan tidak terlihat. Dari yang besar sampai yang paling kecil. Apa yang tidak menyerupai satu apapun di alam raya? Kalau semuanya ada, dari bakteri yang paling kecil, energi, bahkan kuantum, tataran kuantum sekalipun, ada dan bisa dibuktikan, maka kemudian Tuhan tidak menyerupai satu apapun yang ada di alam raya. Apa yang tidak ada padanannya, apa yang tidak ada rupa yang sama, apa yang tidak menyerupai apapun juga di alam raya. Apa itu? Satu jawabannya, ketiadaan. Sesuatu yang tidak ada, pasti tidak ada padanannya. Kalau Anda mengatakan ada padanannya, karena ada. Ketika Anda mengatakan ada, itu merupakan sebuah objek yang akan ada padanannya, karena dia ada. Tapi sesuatu yang tidak ada, tidak akan pernah Anda temukan padanannya. Tetapi jangan marah dulu, saya tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Saya hanya mengajak Anda untuk berpikir, apakah sesuatu yang tidak ada padanannya di alam raya ini? Apakah sesuatu yang tidak menyerupai apapun di alam raya ini? Nah, kita bisa melihat, berpikir, dan merasakan bahwa sesuatu yang tidak ada, itu tidak bisa kita pikirkan. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat kita cari padanannya, karena memang dia tidak ada. Sahabat Ruang Diri. Namun, kita menyadari bahwa ada beberapa dimensi, 3 dimensi dari keyakinan manusia. Dimensi yang pertama adalah dimensi eksistens, dimensi realis, yaitu yang ada di sini. Ini kaos, kemudian handphone, kemudian buku, yang bisa kita lihat semuanya ini adalah dimensi eksistens. Dimensi yang realis. Ada. Saya mengatakan buku ini ada, karena memang saya bisa membuktikan bahwa buku ini ada.
Ini adalah dimensi eksistens. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Tuhan ada di dimensi eksistens, itu sangat tidak mungkin karena kita tidak bisa menghadirkan kehadirannya seperti buku ini. Oh, ini ada di dimensi eksistens, saya bisa menghadirkan kehadirannya. Kalau Tuhan, kemudian saya minta kepada Anda untuk menghadirkan di lapangan, kemudian kita lihat bersama-sama, tentu nggak bisa. Karena Tuhan tidak ada di dimensi eksistens, dimensi realis ini. Nah, kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi subsistens, dimensi yang tidak terlihat, yang hanya bisa kita bayangkan. Contoh, di atas tangan saya ada sebuah gelas. Ini dimensi subsistens. Yang bisa melihat gelas di tangan saya, di atas tangan saya ini hanya saya. Anda tentu nggak bisa melihat. Tetapi saya meyakini di dimensi subsistens saya, dimensi mental saya, bahwa ada gelas di atas tangan saya. Kalau saya meyakini dan saya melihat ada gelas di atas tangan saya, Anda mau ngapain? Anda mau katain apa? Ini dimensi subsisten saya kok. Gelas yang bisa saya bayangkan, sesuatu yang masih bisa kita bayangkan, tetapi tidak ada di dimensi eksisten ini, dan dia hanya ada di dimensi subsisten, itu merupakan sesuatu yang hanya bisa saya lihat di alam mental saya. Ini ada gelas. Bahkan kemudian saya mengatakan, ada Tuhan di sini. Dan bentuk Tuhan hanya saya yang bisa melihat. Ini subsistens. Anda nggak bisa melihat dan Anda nggak bisa membuktikan apapun. Saya juga tidak bisa membuktikan bahwa di tangan saya ini di atasnya ada gelas. Saya tidak bisa membuktikan keberadaan subsistens ini kepada Anda. Karena ini hanya mutlak milik saya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi absisten. Itu adalah dimensi yang tidak masuk akal dalam bentuk yang saya bayangkan. Dan kadangkala ini sulit untuk dibayangkan. Saya memberikan contoh bahwa di atas tangan saya ini ada gelas yang berbentuk seperti mobil, tetapi rodanya segi 10. Ini kalau bentuk yang nggak mungkin gitu. Ada gelas yang seperti mobil, itu minumnya mau seperti apa, kemudian lubangnya ada di mana, apalagi rodanya segi 10. Ini dimensi yang bayangan yang nggak masuk akal, absisten. Tetapi itu ada. Karena saya bisa membayangkan itu ada, jadi dia eksis di dalam dimensi absisten saya. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa bentuk yang tidak bisa dilihat orang lain, tapi dia hanya bisa melihatnya sendiri, dia nyata di dimensi subsistens. Nah, bagi saya yang bisa melihat buku, Anda bisa melihat buku, kita semuanya bisa menyaksikan hal-hal yang kita bisa lihat, ini adalah dimensi eksisten yang sama-sama bisa kita lihat. Nah, sekarang kita banyak membicarakan tentang Tuhan yang berada di dimensi subsistens dan absistens. Jadi nggak bisa kita buktikan. Jadi sebaiknya kita menyadari bahwa kita harus jujur bahwa keberadaan Tuhan tidak bisa kita buktikan. Itu lebih enak, lebih fair. Saya meyakini Tuhan, tapi saya tidak bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Kenapa? Karena itu keyakinan saya. Jadi enak kan? Daripada Anda ngotot mau membuktikan keberadaan Tuhan dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi fisika, dari sisi kuantum dan segala macam, tapi kemudian semuanya hanya menjadi pseudo, menjadi fisika palsu, menjadi kuantum palsu, menjadi pembuktian-pembuktian palsu yang hanya dipaksakan. Dan akhirnya menjadi circular reasoning, menjadi pertanyaan dan jawaban yang berputar-putar begitu saja. Apa buktinya adanya Tuhan? Karena ada manusia. Manusia diciptakan oleh siapa? Tentu diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita akan berputar di situ dan nggak habis-habis. Kalau kita menyadari dimensi tadi, bahwa ada dimensi eksistens yang bisa kita lihat bersama-sama, ada dimensi subsisten yang hanya bisa saya lihat sendiri, tapi bentuknya bisa kita bayangkan, tetapi ada juga dimensi absisten yang bentuknya hanya bisa saya lihat sendiri, karena bentuknya itu nggak masuk akal dan tidak bisa dilihat juga. Nah, kalau kita menyadari ini, kita akan paham bahwa kita sedang menciptakan Tuhan kita sendiri-sendiri di dimensi subsistens maupun dimensi absisten. Anda punya Tuhan sendiri sesuai dengan gambaran Anda, orang lain punya Tuhan sendiri sesuai dengan gambaran Anda. Dan mungkin kalau hewan bisa kita tanya,
Kerbau akan punya Tuhan seperti kerbau. Sapi akan punya Tuhan seperti sapi. Manusia akan punya Tuhan seperti manusia. Kita nggak mungkin Anda membayangkan Tuhan Anda itu adalah kerbau. Tuhan Anda adalah sapi. Anda akan membayangkan Tuhan Anda itu seperti kita, seperti manusia, tetapi dia lebih bersih, lebih putih, lebih bercahaya, lebih mulia gitu. Tetapi wujudnya manusia. Dan Anda nggak mau membayangkan Tuhan Anda yang memerintahkan Anda itu semut. Nggak mau kan? Semut punya Tuhannya sendiri. Anda nggak bisa membayangkan Tuhan Anda itu adalah wujudnya semut. Oke. Karena itu ada di dunia dimensi subsistens dan eksisten, maka kita tidak bisa saling membuktikan. Karena kita tidak bisa saling membuktikan, maka yang dinamakan perintah Tuhan itu adalah sangat subjektif sekali. Kenapa subjektif? Karena itu adalah subsistens. Hanya Anda yang meyakini, absisten, hanya Anda juga yang meyakini. Jadi bila Anda meyakini bahwa itu perintah Tuhan yang merupakan kebenaran yang akan Anda terapkan untuk orang lain, belum tentu. Karena orang lain tidak meyakini apa yang Anda yakini. Apalagi kemudian itu untuk membuat keseragaman di seluruh dunia. Tidak mungkin. Karena manusia masing-masing meyakini dimensi subsistens dan dimensi absistennya sendiri-sendiri. Anda tidak bisa menyamakan perintah Tuhan Anda dengan perintah Tuhan orang lain. Dan Anda tidak bisa memaksakan apa yang Anda anggap perintah Tuhan untuk Anda dan perintah Tuhan untuk orang lain. Nah, apabila kita memahami prinsip dasar ini, maka kita tidak akan memaksakan keyakinan. Dan kita tidak akan menjadi radikal, kita tidak akan memaksakan orang lain untuk mengikuti keyakinan kita, apalagi kemudian terjadi hal-hal yang membahayakan dan merugikan orang lain. Nah, sahabat ruang diri, mari kita pahami bahwa ini adalah eksistens dan ini adalah subsistens dan ini juga merupakan absistens yang nggak masuk akal. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Anda lagi, Anda boleh meninggalkan di kolom komentar. Anda bisa nggak membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Kalau Anda bisa membuktikan, buktinya apa? Tetapi jangan membuat circular reasoning. Karena dari dulu sampai sekarang jawabannya ya hanya manusia tadi. Bukti adanya Tuhan adalah adanya manusia, alam semesta, gunung. Ini adalah alasan-alasan klasik yang tidak menjawab juga. Karena Tuhan sekali lagi tidak bisa membuktikan proses penciptaannya. Manusia ada hanya dijadikan alasan bahwa keadaan manusia haruslah ada yang menciptakan. Nggak mungkin manusia ada dengan sendirinya. Maka kemudian adanya manusia pasti diciptakan oleh Tuhan. Doa Anda memastikan. Oke, kalau Anda bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, silahkan Anda berikan di komen apa buktinya kalau Tuhan itu ada. Terima kasih sudah bersama saya di Ruang Diri, Agung WB, salam cinta dan bahagia.